محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali malam hari ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami' An-Nur ini membawa keberkahan buat kita. Langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, baik, kita lanjutkan pembahasan kita sunnah Fatihah. Iya. Selesai tapi ya. Tsumma ruku' itu. Tsumma ruku'u an yanhaniya. Betul? Itu bukan? Nah. Tsumma ruku', kemudian setelah baca Fatihah ya, ada sunnah-sunnah juga di situ ya dalam baca Fatihah. Kemarin kita sudah sudah jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada kesunahan yang selanjutnya. Bukan ya? Sedikit dulu matanya kita baca. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlasi. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'. Ya, itu. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan seyogyanya, sepantasnya yutlabu, dituntut kita untuk melakukan sunnah-sunnah seluruhnya yang ada di dalam sholat. Wahiyya katsiratun jiddan. Sunnah itu banyak sekali
Sunnah di dalam salat banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan 500 sunnah, ada yang mengatakan 800 sunnah, ada yang mengatakan 1000 sunnah. Qala Ramli fi ghayatil maram wa sunanus salati ab'adun wa hay'atun. Imam Ramli berkata di dalam kitab fi ghayatil marami, dalam ghayah al-maram, sunnah salat itu ada ab'ad wa hay'at. Sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Apa itu sunnah ab'ad, sunnah hay'at? Apa? Ada yang tahu? Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang jika ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Sunnah hay'at adalah sunnah yang jika ditinggalkan atau jika tidak dilakukan tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya. Itu perbedaan antara ab'ad dan hay'at. Fal ab'adu yujbaru tarkuha bisujudi sahwi. Nah, maka sunnah ab'ad itu ditutup, ya, ditambal, ditutup tarkuha, yang meninggalkannya bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Ada berapa sunnah ab'ad? Wahiyya sittatun. Sunnah ab'ad di sini ada 6. At-tasyahhudul awwalu, yang pertama tasyahud awal, tahiyat awal. Ini sunnah ab'ad. Wal qu'udu lahu, dan duduknya, duduk tahiyat awal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fih, dan salawat kepada nabi di tasyahud awal. Itu juga sunnah ab'ad. Wassalatu alal ali fit tasyahudis tsani, dan salawat kepada keluarga Nabi pada saat tasyahud yang kedua. Ya, tasyahud yang kedua. Wal qiyamu lil qunut wal qunut, dan berdiri untuk kunut, berikut kunutnya, itu juga sunnah ab'ad. Ya. Wal baqi, dan sisanya itu adalah sunnah hay'at. Seperti ngangkat tangan, takbiratul ihram, ngangkat tangan Allahu akbar. Ngangkat tangan takbiratul ihram itu sunnah. Yang wajib itu Allahu akbar, takbiratul ihramnya. Tapi kalau ngangkat tangannya itu sunnah. Jadi kalau kalian misalkan ngelihat ada yang nggak ngangkat tangan, dia nggak usah dikomen. Berarti dia nggak melakukan kesunahan, yaitu mengangkat tangan. Kemarin kita udah bahas ada 4 tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua di mana? Ingat gak? 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram. Kedua, mengangkat tangan disunahkan pada waktu mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku alias i'tidal. Dan yang keempat, bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dari tasyahud awal kan bangun, kita disunahkan angkat tangan lagi. Nah, ini 4 tempat kesunahan dalam mengangkat tangan. Ya. Kemudian wal baqi hay'atun wa hiya arba'un. Nah, ada 40 hay'at ini. Ada 40. Nah, sekarang kita ambil keterangan sedikit, ya, karena kita ini adalah terakhir kita sebelum kita tawakuf libur karena bulan Ramadan. Mungkin ini ta'lim terakhir kita. Oleh karenanya nanti ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan.
Jadi kita bahas dulu sedikit pembahasan, ngaji dulu sebentar, habis itu baru tausiah sedikit lah ya. Kemarin kita membahas sunnah sampai mana? Ada ingat gak? Kelamaan libur jadi kelupaan. Nah, i'tidal. Yusannu fil i'tidal, disunnahkan di dalam i'tidal ya, irsalu yadaihi fihi. Disunnahkan dalam i'tidal ya, melepaskan kedua tangannya di dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, lepas. Ya, dilepas. Ada enggak yang begini? Sami Allahu liman hamidah, tangannya masih begini. Sedekap. Ada enggak? Ada. Ya, ada ini. Ya. Masalah ini memang ada perselisihan ulama. Jadi saya uraikan. Pertama, di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Baghawi mengatakan bahwa yang melepaskan tangan saat i'tidal hukumnya makruh. Ini Imam Baghawi. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa yang dimaksud Imam Baghawi itu adalah orang yang memang tidak bisa diem tangannya. Jadi saat misalkan sami Allahu liman hamidah, dia nggak bisa diem, goyang mulu. Nah, maka orang seperti ini makruh hukumnya melepaskan tangan saat i'tidal. Lebih bagus dia sedekap. Makanya yang lebih afdol buat dia. Ya, buat orang yang nggak bisa diem tangannya, maka yang afdol saat i'tidal adalah sedekap, ya, sedekap. Jadi sami Allahu liman hamidah, kembali lagi buat yang nggak bisa diem. Tapi buat yang bisa diem, maka afdolnya lepas. Buat yang bisa diem, afdolnya lepas. Nah, jadi jangan sampai kita salah memaknai pendapat dari Imam Baghawi yang mengatakan bahwa makruh hukumnya melepaskan tangan saat i'tidal, tapi dia nggak mau baca yang selanjutnya, keterangan di bawahnya. Ini yang hati-hati. Kenapa? Kalau nggak tahu ini, maka dia akan gampang memakruhkan orang. Oh, ente dilepas aja tuh tangan, sedekap, makruh begitu. Wih. Padahal gimana? Itu orang bisa kok sami Allahu liman diem, nggak goyang-goyang. Ya. Dan padahal itu dia yang ngomong makruh, dia juga sebenarnya bisa diem. Cuma dia nggak jelas, dia nggak tahu, ya, kurang jelas nerima ilmunya. Akhirnya dia anggap bahwa yang melepaskan tangan itu disamaratakan hukumnya pokoknya makruh aja. Wah, ini salah. Padahal dia sendiri bisa. Sami Allah liman hamidah, diam begini, dia bisa dia. Berarti buat dia sebenarnya lebih afdol lepas. Buat dia sebenarnya lebih afdol lepas. Kenapa? Dia lebih bisa. Dia bisa diam, tangannya nggak goyang-goyang. Yang sedekap lagi itu bagi yang nggak bisa diam tangannya saat ini tidak. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i kan kalau banyak gerak, 3 kali gerak hukumnya batal. Maka buat yang nggak bisa diem tangannya, bisa membawa batal sholatnya, lebih baik sedekap. Paham? Ya, paham semua ya? Nah, buat kita yang bisa diem, maka lebih afdol sami Allahu liman hamidah, lepas. Buat yang bisa diem tangannya, gitu ya. Ya, di dalam kitab Raudhatul Talibin juz pertama halaman 357 karangan Imam Nawawi, ya, wa yustahabbu 'inda al-i'tidal raf'ul yadaini hadzwal mankibain 'ala ma taqaddama min sifatir raf'i wa yakunu ibtida'u raf'ihima ma'a ibtida'i raf'ir ra'si fa idza i'tadala qa'iman hattahuma.
Nah, ini Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan indal i'tidal, ketika i'tidal ketika i'tidal raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan saat i'tidal. Sami Allah. Saya contohkan. Ini panjang kan? Jadi kalau seandainya ngangkat tangan tuh begini. Ini udah ngangkat. Ya. Yang sunnah. Sami Allah. Jangan Sami Allah. Angkatnya telat. Kenapa? Karena yubda'u ma'a ibtida'i raf'i ra'si, dimulai ketika palanya ngangkat. Jadi tangannya mulai ngangkat juga ketika palanya ngangkat. Jadi jangan diem aja di tangan. Nah, saat pala ngangkat, tangan juga ngangkat. Sami Allah. Karena redaksinya yubtada'u ma'a ibtida'i raf'i ra'si. Ya, dimulai ketika dia mengangkat kepalanya. Jadi jangan sampai tangan ini nggak diangkat juga saat mengangkat kepala. Makanya lihat redaksi. Redaksi dalam keterangan ini dikatakan yubtada'u ma'a ibtida'i. Jadi kalau mau ngambil sunnahnya ya seperti itu. Walaupun terus bagaimana kalau seandainya nggak ngangkat tangan sewaktu kepala yang ngangkat, ya nggak masalah juga. Karena ini kan disunahkan ngangkat tangan. Cuma nggak dapat kesunahannya. Cara di dalam kesunahannya. Kalau mau dapat, ya udah barengin saat dia ngangkat Sami Allah, tangan juga ngangkat, ya, begitu. Nah, wa yakunu ibtida'u raf'ihima, dan maka jadilah memulai mengangkat kedua tangannya ma'a ibtida'i raf'i ra'si, berbarengan dengan memulai mengangkat kepala. Fa idza tadala, kalau udah lurus Sami Allahu liman hamidah, lurus begini maksudnya nih, ya, udah lurus begini. Nah, apa? Fa idza tadala qa'iman, udah lurus berdiri, hattahuma, turunkan keduanya. Turunkan. Tuh, ya. Ini satu keterangan diambil dari kitab Rawdatul Talibin. Kemudian dalam kitab yang lain, Nihayatul Muhtaj, ya, Imam Ramli, karangan Imam Ramli, itu ada keterangan waqadhuhu ba'da takbir tahta sadri. Dan ucapan musannif yang mengatakan ba'da takbir, setelah takbir itu di bawah dadanya, tahta sadrihi, di bawah dada. Ai fi jam'il qiyami ila ruku, ya, di keseluruhan berdiri. Artinya posisi sedekap ini ada pada keseluruhan pada saat qiyam, berdiri, ya enggak? Tangan. Ya. Ila ruku, sampai ruku. Kharaja bihi zamanul i'tidal, keluar dengannya itu masa i'tidal. Fala yaj'aluhuma tahta sadrihi, jangan menjadikan keduanya di bawah tangan. Nah, ini Imam Ramli mengatakan demikian, ya. Fala yaj'aluhuma, jangan menjadikan keduanya, kedua tangan tahta sadrihi, di bawah dadanya, untuk posisi i'tidal. Ya, bal yursiluhuma, nah, akan tetapi lepaskan keduanya. Ya, lepaskan keduanya. Sawa'un kana fi dzikril i'tidali aw ba'da al-faraghi min al-qunut. Nah, sama halnya di dalam baca zikir i'tidal dan setelah selesai daripada kunut. Sekarang selesai dari kunut ya. Wassallallahu alaihi wasallam. Balik ke sini. Enggak, udah lepas. Allahu Akbar. Lepas tangannya. Ya. Itu dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin, karangan Syekh Abu Bakar Shatta Ad-Dimyati, wal akmal an yakuna ibtida'u raf'il yadain ma ibtida'i raf'i ra'sihi, dan yang sempurna, nah nih, dan yang sempurna, al akmal, yang paling sempurna,
an yakuna ibtida'ur raf'il yadain, hendaklah memulai dalam mengangkat kedua tangan itu ma'a ibtida'i raf'ir ra'si, berbarengan dengan memulai mengangkat kepalanya yang paling akmal, paling sempurna. Ya, wa yastamiru ila intihaihi thumma yursiluhuma. Kemudian terus yastamir, ya, sampai apa? Ilantihai, sampai sehabisnya itu, ya, sehabisnya ngangkat tangan sampai udah lurus, sampai selesai ini, summa yursiluhuma, kemudian turunkan keduanya. Tuh, turunkan, bukan ditaruh di bawah dada. Tapi kalau seandainya, bagaimana hukumnya orang yang i'tidal menaruhnya sedekap, menaruhnya di bawah dada? Enggak apa-apa, enggak usah ribut. Ya, orang demen banget ribut sih. Ya, beda dikit ribut, padahal satu madhab. Dia kalau belajar fikih, ya, dia harus bisa menerima perbedaan. Mungkin dia memegang pendapat imam satu, kita yang beda mungkin karena dapatnya juga dari imam yang lain, tapi satu madhab. Nggak apa-apa, udah kayak tadi aja tuh penjelasannya. Untuk orang yang tangannya tidak bisa diam, maka yang afdol sedekap buat dia, buat orang yang nggak bisa diem tangannya. Sami Allah liman hamidah, digoyang-goyang aja. Kita di tangannya nggak bisa diam, nggak bisa, emang kayaknya susah, kelewatan mulu, nggak sengaja refleks. Udah, untuk dia lebih afdol sedekap untuk dia, ya. Kalau dilepas, itulah masuk kepada pendapat Imam Baghawi, makruh buat dia kalau dilepas. Kenapa? Karena menyebabkan dia goyang-goyang. Makanya lebih afdol dia sedekap. Buat kita yang bisa lepas, maka kita lebih afdol lepas. Bisa kita diem, nggak goyang-goyang, bisa. Yaudah, afdol buat kalian yaitu melepaskan tanpa bersedekap. Bisa paham nih ya? Udah, jadi aman. Yang sedekap silahkan, mungkin dia nggak bisa diem tangannya, berarti afdolnya buat dia sedekap. Yang kita lepas, kita bisa diem, ya udah, afdolnya buat kita lepas. Paham ya? Kemudian itu tidak. Kemudian sunnah yang lain adalah kunut. Ya, sunnah kunut. Banyak nih. Itu aja dulu, tambahan sebagai penutup dari taklim kita tadi, ya, itu keterangan tentang sunnah tidak, ya, sunnah tidak. Baik, sebagaimana yang tadi Ana bilang bahwa kita mungkin ini terakhir ya, Farhan. Ya, ini terakhir. Insya Allah nanti kita ba'dal Id kita akan lanjutkan kembali ta'lim kita. Nah, sebagai tawakufan sementara malam ini, ya, Ana lanjutkan saja tawakufan ya, dengan tausiah langsung, ya. Jadi kita selayaknya para ulama-ulama juga dahulu, orang-orang tua kita, kalau seandainya nih mau mulai Ramadan, ya, mereka tawakufan.
Mereka tawakufan karena ingin fokus ibadah di bulan Ramadan. Bukan berarti tawakuf pengajian lantas juga kita berhenti mengaji, tidak. Terus ngaji, tikrar di rumah, mengulang-ulang di rumah, baca-baca lagi, ya. Atau bahkan cari di mana di situ ada pengaji pasaran juga yang sebulan full, apa-apa ikut, insya Allah. Ya, kita akan adakan ya, mungkin di majelis sana di Karangmulya. Ya, kita ngaji pasaran ada. Jadi mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari di bulan Ramadan. Jadi jangan berhenti. Jangan mentang-mentang udah tawakufan lantas ngajinya tawakuf juga, jangan. Ya, tetap. Dan ada hal-hal yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tentu kalian pernah ingat, karena ini pernah kita bahas waktu pembahasan khusus tentang bab puasa tahun lalu, ya. Tahun lalu ada dua. Jadi hal-hal yang al-mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama mufattirat, ya, hal-hal ya, yang batal puasanya plus juga pahalanya, ya. Batal puasanya, batal ganjaran pahalanya juga nggak ada dapat. Ini mufattirat. Ada lagi yang kedua muhbitat itu adalah puasanya sah tapi pahalanya nggak dapat. Nah, ini yang samar buat kita. Kenapa? Kalau masalah mufattirat, hal-hal yang benar-benar batal, itu bisa kita rasakan kita dengan makan kah, dengan minum kah. Tapi muhbitat ini kadang kita nggak sadarin. Kita nggak sadar ternyata kita telah melakukan hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ini yang kita nggak sadar biasanya, sehingga hampa nilai puasa kita hari itu. Yang dapat cuma lapar sama haus. Ini rugi. Apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa? Yang pertama, ya, al-ghibah. Yang pertama adalah ghibah, ngomongin orang. Kita enggak, tanpa sadar kadang-kadang begitu. Ketemu aja berdua orang atau bertiga, udah, ya. Ngeliat si Fulan, emang apa? Dari si Fulan tadi subuh, waduh, parah itu orang, diomongin. Jadi dah tuh gibahin orang, walaupun benar. Ngomongin orang walaupun itu ada pada orang tersebut, ya itu gibah. Terus kalau nggak ada bohongan, itu fitnah. Jadi ngomongin orang itu nggak ada benernya. Beneran ada pada dirinya itu gibah, kalau nggak ada pada dirinya itu fitnah. Nih, ya. Yang kedua an-namimah, ngadu domba. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram, babul birri wassilah, itu ada hadis baginda Rasul yang berbunyi, la yadkhulul jannata nammamun, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nggak akan masuk surga, ya. Ini ancaman bagi yang suka mengadu domba. Ngadu domba bukan binatang domba, itu bukan, ya.
ya, membuat permusuhan di antara dua saudara muslimnya, ya, ingin memutuskan, membuat mereka berdua bertengkar. Al-kadzib yang ketiga, al-kadzibu wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi'. Al-kadzib, dusta, ini bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, dusta itu bisa menghilangkan pahala puasa. Sayang, udah tengah hari, udah Masya Allah, cuman gara-gara kita dusta, pahala nggak dapet. Tapi sah nggak puasanya? Sah. Tapi buat apa sah juga kalau kagak dapet pahala? Sayang. Ya, ini namanya muhbitat. Ya, membatalkan pahalanya saja. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya nggak dapet. Kemudian yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Memandang pada apa yang haram atau pada apa yang halal tapi dengan syahwat. Ya, bi an yataladza bin nadhar. Memandang pada apa yang haram, ya. Pada apa-apa yang haram, artinya memandang hal-hal yang diharamkan. Ini juga puasa, jaga nih. Mau kemana-mana juga jaga maaf ya. Ya kita ini laki-laki yang kadang sebenarnya kita nggak mau, tapi apa boleh buat. Ya, dia lewat di depan habisnya ya gitu. Ya itu tadi, ya hati-hati, ini kan udah diem di rumah deh, diem di rumah. Kenapa? Tidur seharian. Tidur seharian gimana? Kalau seandainya niatnya untuk menghindari kemaksiatan, silakan. Niatnya menghindari kemaksiatan. Tapi padahal itu terjadinya di luar, di jalan raya. Padahal dia di jojogan dia duduk di dekat itu juga aman-aman aja. Ya nggak bisa begitu. Ya, kecuali lingkungannya udah lingkungan yang parah. Dia hidup berada di lingkungan yang parah. Ya, di pojok sana lagi main judi, di pojok sana lagi nyekek botol, di pojok sana lagi begini-begini. Misal, ya, wah ini udah nggak ada yang bener ini. Wah lebih baik anak tidur kalau yang begini mah. Udah. Ya. Karena apa? Ada hadis tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi yang kayak bagaimana dulu? Jangan main ambil keterangan ini dulu. Kalau kita main ambil aja ya habis waktu kita seharian kagak salat, kagak ngapain, tidur aja. Itu mah puasa setahun juga kuat. Ya, puasa setahun juga kuat kalau begitu doang. Ya orang begitu bangun jam 5 misal, setengah 6. Dari setengah 6 tidur bangun setengah 6. Nah, cakep. Dari setengah, berarti dia puasanya cuma kurang lebih 1 jam. Ya. Kemudian an-nadharu lima yahillu bi syahwah, memandang kepada apa yang halal tapi dengan syahwat. Ini yang bagi yang sudah punya, yang berumah tangga. Dia udah halal dengan istrinya atau dengan suaminya, ya, tapi memandangnya pakai syahwat, pakai nafsu. Hati-hati. Ya. Ini udah ada yang menikah? Belum ada? Belum ada. Ya saya nggak terusin kalau belum ada. Soalnya belum ada.
Yang kelima, al-yaminul kadzib, ay al-haliful kadzib, sumpah palsu, sumpah dusta. Ya, sumpah dusta. Wallahi, orang sumpah berani banget sama wallahi. Ya, jangan biasain. Waktu itu ada yang pernah ditegur oleh Sayyidina Umar. Wallah, ente nonton nggak Umar, ya, film Umar, Sayyidina Umar tuh di TV. Itu ada, kalau kalian nonton full, nggak ketinggalan. Nanti ketemu episode di mana ada seorang anak yang ikutin Sayyidina Umar di kebun kurma. Wallahi ya Amirul Mukminin, wajadtu fi tariq, wallahi ya Amirul Mukminin, wallahi terus dia kata. Aku dapetin ini di jalan, aku nggak ngambil, aku nggak mencuri ya. Sayyidina Umar kesal. Hei, kamu jangan berani-berani untuk selalu mengucapkan kalimat sumpah. Ya, itu bukan untuk diumbar. Ya, menjadi murah sekali sumpah wallahi itu. Ya, terus digaungkan, terus diucapkan. Tapi padahal sejatinya itu dusta. Ini hati-hati. Ya, sumpah dusta. Yang keenam, qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bih. Ucapan zur, ucapan yang kotor, ya, wal fuhsyu yang keji, dan wal amalu bih, dan berbuat kejelekan, kejahatan. Ya, ngomong yang enggak bagus, puasa-puasa ngomong yang enggak bagus, ini bisa menghilangkan pahala puasa. Hati-hati ya. Hati-hati. Takutnya lagi mabar siang-siang, takutnya mabar siang-siang, yang satu main temennya nggak bisa, tolol katanya, misalkan bego lah, apalah, ya kan, takutnya, ya, mending Allah, kalau gitu, ya Allah. Mustahil. Ya. Ya, astagfirullah, ya Allah, begitu kan enak. Tapi ini mana yang keluar kan beda. Bego, apalah segala macam keluar. Nah itu hati-hati tuh, omongan-omongan kotor, omongan keji, ya, yang nggak bagus, yang nggak sopan, itu hati-hati. Nah, itulah macam-macam hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Hati-hati ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ini bekal ya, karena banyak orang yang nggak sadar, nggak sadar, ternyata sudah melakukan hal tersebut, akhirnya sayang puasanya nggak sah. Dia lupa, ya Allah, tadi ngatain orang boy, astagfirullah. Nah, itu ya, ya Allah, tadi ngelihat paha ayam di jalan lewat naik motor. Iya, ya, maaf, bukan bermaksud merendahkan martabat perempuan, tidak, tapi ya ini pasti kaum wanita pun udah tahulah, ya, memang ada yang seperti itu sebagian wanita. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan yang sekarang ini, khususnya wanita-wanita muslimah kita, Allah jaga terus keimanannya sehingga tetap menutup aurat mereka, ya. Tetaplah menjadi kue yang masih belum disentuh oleh penawar. Tetaplah menjadi barang yang belum pernah dicobain oleh calon pembeli. Ya, artinya masih packing. Nah, nggak ada yang boleh buka kecuali nanti yang sudah benar-benar akan membeli saya, gitu. Ya, pesan buat
para wanita. Nah, kita lanjut. Nah, itu adalah beberapa beberapa hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Di samping amalan-amalan yang harusnya kita lebih gencarkan lagi di bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan biasa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dilipat gandakannya amalan-amalan, khususnya ibadah-ibadah sunnah itu diganjar seperti pahala wajib. Pahala ibadah wajib dilipat gandakan lagi. Ini paling banyak, ya, paling banyak di bulan Ramadan. Satu huruf lipat 7 kali lipat, ya, 10 kali lipat. Bismillah berapa kali tuh? Berapa huruf? Wah, udah banyak kan ya. Udah Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lagi. Kok tutup? Udah banyak. Itu satu huruf udah berapa? Ya, ntar sore Bismillah lagi. Agak hatam-hatam. Nah itu, ya, selain daripada hal-hal ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, baca Quran, sholawat, ya, kemudian zikiran-zikiran, ya, jangan sampai, ingat, jadikan setiap ibadah kita seolah-olah itu ibadah terakhir kita. Jadikan ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah terakhir kita. Kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan, jangankan tahun depan, ini yang besok berapa hari lagi, yang 15 kurang lebih 12 hari lagi lah taruh misalnya, ya, itu akan kita jelang, kita nggak tahu masih ada apa enggak, ya enggak? Ada yang menjamin 12 hari lagi kita masih hidup? Ada? Siapa yang berani jamin? Jangankan 12 hari, 5 menit dari sekarang Anda nggak berani jamin Anda masih hidup. 5 menit dari sekarang, 2 menit dari sekarang, atau setelah ini Anda ngomong ini, Anda juga nggak tahu. Karena yang paling dekat dengan manusia adalah mati. Jadikan momen Ramadan ini seperti ibadah Ramadan terakhir yang kita belum tentu bisa menjumpai lagi di Ramadan tahun depan. Yang punya hutang segera bayar. Utang puasa, utang semuanya bayar. Itu tadi kita nggak tahu. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk lebih didahulukan. Ya, semua kita harapkan bahwa ibadah kita ini di Ramadan ini diterima oleh Allah, karena ulama setelah bulan Ramadan masuk ke Syawal, mulai itu mereka 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus selama 6 bulan itu berdoa hanya minta agar ibadah Ramadan kemarin diterima. 6 bulan setelah Ramadan, ulama meminta sama Allah agar pahala Ramadan kemarin itu diterima. Lantas 6 bulan selanjutnya terus-terusan minta, selama 6 bulan hanya minta apa? Minta agar dipertemukan dengan Ramadan besok. Jadi 12 bulan itu dibagi 2 hanya untuk Ramadan, agar diterima ibadah Ramadan dan agar diperjumpakan kembali di Ramadan yang akan datang. Ini ulama, ya. Kalau kita kan ya mudah-mudahan ketemu lagi Ramadan besok, jadi gue bisa beli baju yang kemarin gue nggak, tahun kemarin gue nggak jadi beli. Malah belanja yang dia ingat. Jadi mereka itu ulama, ya, menjadikan 12 bulan itu hanya untuk kisaran doanya hanya untuk tentang Ramadan.
Nah, yang lain gitu. Dan di Ramadan ini juga ada Lailatul Qadar. Malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Apa sih makna qadar? Di dalam kitab tafsir Mirah Labid yang masyhur katakan disebut dengan Tafsir Munir, Imam Nawawi jilid kedua halaman 456. Makna al-qadri at-taqdir. Wasummiyat Lailatul Qadri bidzalik li'anna Allah yaqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha min as-sanatil qabilah min amril maut wal ajal wal rizqi wa ghairi dzalik. Di dalam kitab tafsir Mirah Labid atau kitab tafsir Munir. Makna al-qadar adalah at-taqdir, ketetapan. Ada yang memaknai takdir itu adalah malam keagungan. Nah, malam qadar adalah malam ketetapan. Wasumiyat Lailatul Qadri bidzalik, dan dinamakan Lailatul Qadar dengan seperti itu li'anna Allah yuqaddiru fiha ma yasha'u min amri, karena Allah menentukan di malam tersebut, ya, Allah menentukan di malam tersebut ma yasha'u min amri, apa-apa yang Allah kehendaki daripada ketetapan-ketetapannya untuk manusia. Urusan ajal, urusan rezeki, urusan jodoh, urusan semuanya di malam itu. Ya. Ila misliha minas sanatil qabilah, kepada yang seumpamanya daripada tahun yang akan datang. Nih, takdir dituliskan itu untuk setahun ke depan. Min amril maut wal ajal wal rizq. Dari perkara maut, ajal, dan rezeki. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya tuh Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Wah, terus gimana nisfu Sya'ban? Katanya nisfu Sya'ban adalah malam di mana kita ditetapkan umur kita, ajal kita, ya gitu, ya enggak? Iya, benar. Kemarin malam nisfu Sya'ban, malam Ahad kemarin malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah juga menetapkan apa-apa yang berkaitan dengan urusan makhluk Allah. Nah, terus gimana? Kok ada dua malam ketetapan? Bukan. Kita padukan dengan kitab tafsir lain. Di dalam kitab tafsir As-Sawi, Hasyiah ala Jalalain, ini hasyiahnya Jalalain, ya, Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki, di dalam kitab tersebut tafsir As-Sawi juz keempat halaman 320, itu beliau menerangkan bahwa fa in qulta inna taqdiral umuri lailatan nisfi min Sya'ban yujabu bi anna ibtida'at taqdiri lailatan nisfi min Sya'ban wa taslimahu lil malaikati lailatal qadri. Jika engkau mengatakan bahwa permulaan takdir itu adalah malam nisfu Sya'ban, maka dijawab bahwa sesungguhnya permulaan ketetapan manusia, ya, permulaan daripada takdir itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban wa taslimahu lil malaikati lailatal qadri, dan Allah memberikan kepada malaikatnya pada malam qadar, pada Lailatul Qadar. Bisa paham? Kemarin malam 15 nisfu Sya'ban Allah sudah menentukan. Nanti Lailatul Qadar baru kasih ke malaikat, tuh jalanin tugas.
yang malaikat ngasih rezeki, yang malaikat nyabut nyawa, yang malaikat itu tugas. Kasih surat tugas. Jadi malam nisfu Sya'ban memang benar Allah tentukan itu untuk setahun ke depan. Lailatul Qadarnya itu baru diserahkan kepada malaikat. Mulai berlaku, ya sudah mulai berlaku. Kemarin tuh nisfu Sya'ban, makanya rugi orang malam nisfu Sya'ban nggak banyak istighfar, nggak minta, nggak taubat, rugi. Ya, takutnya di setahun ke depan, ya. Nah ini juga masih di bulan Sya'ban. Ini jam berapa? Ini masih di bulan Sya'ban. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban, karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, di dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, beliau mengatakan bahwa perpindahan tahwil qiblah, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ini kiblat. Kan dulu di Masjidil Aqsa ini kiblatnya. Makanya ada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 144 berbunyi waqad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami telah melihat wajah engkau wahai Muhammad menengadah ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Kembali lagi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berapa lama tuh kaum muslimin kiblatnya ke Masjidil Aqsa? 17 bulan 3 hari. Selama 17 bulan 3 hari kaum muslimin berkiblat ke Masjidil Aqsa di dalam kitab Madza fi Sya'ban. Dan itu terjadi pada hari Selasa, dipindahin lagi. Apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Turunnya ayat anjuran sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ya menganjurkan kita untuk sholawat. Sebelumnya dicontohkan dulu oleh Allah dan para malaikatnya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, baru habis itu apa? Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu. Pertama apa? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Habis itu apa? Baru Allah memerintahkan. Berarti yang duluan salawat siapa? Allah apa manusia? Hah? Allah dulu. Malaikat dulu bersalawat. Allah nyontohin dulu. Biasanya Allah nyuruh doang. Aqimis sholat, dirikan sholat. Allah enggak sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Allah enggak zakat. Tapi kalau salawat, Allah nyontohin dulu. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul. Baru setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini menggambarkan begitu
Allah mencintai baginda Rasul. Begitu sayangnya Allah, sampai-sampai untuk bersolawat saja Allah contohin langsung. Allah duluan. Ya. Allah duluan dan para malaikatnya. Nggak seperti yang lain, salat, ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ada kejadian lagi tentang diangkatnya amal. Malam apa yang kita kerjakan nanti disetorkan pagi. Pagi malaikat lapor. Dari pagi sampai sore malaikat lapor lagi apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore. Dari malam sampai ketemu pagi, begitu terus bulan Sya'ban. Harian. Nanti ada setoran amalan, catatan amal manusia bulannya, minggunya. Tuh. Ya Allah. Ya. Ini bulan Sya'ban. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai penutup, saya dari lubuk hati yang paling dalam, kalau seandainya saya punya salah, saya ada kata-kata yang kurang pantas, yang mungkin menyinggung, atau ada perilaku yang enggak pantas, saya minta dibukakan pintu maaf buat semuanya, ya, karena saya ini cuma manusia biasa, banyak khilaf, banyak salah. Oleh karenanya saya minta maaf, karena saya ingin masuk Ramadan tanpa ada punya ganjalan sama manusia. Ya, kalau memang ada yang mungkin kalian masih belum tuntas kesalnya sama saya, bilang aja. Saya tinggal nanya, terus saya harus bagaimana agar dia bisa mau maafin saya, gitu aja. Ya. Nah, oleh karenanya, untuk kalian, insya Allah sebelum saya ngomong minta maaf, kalian sudah saya maafkan. Sebelum saya meminta maaf tadi, kalian dalam hati saya sudah maafkan, agar kalian juga udah plong. Ya. Jadi sekali lagi minta maaf untuk semua. Ya, kalau ada yang kurang berkenan dari perkataan saya dan perbuatan, saya minta maaf. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk bisa ketemu di Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah